Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang peresmian patung Bung Karno oleh Megawati dan juga Prabowo Subianto. Tentu ini adalah peristiwa yang sangat menarik, karena tentu patung tersebut adalah patung yang kemudian dibuat di pelataran Kemenhan, yang kemudian patung tersebut itu diresmikan oleh Megawati. Yang kita tahu dalam peresmian tersebut antara Megawati dengan Prabowo itu tampak sangat akrab sekali. Keduanya menunjukkan suasana sangat akrab sekali, dan tentu peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat unik yang ditunjukkan oleh dua tokoh besar, yakni Prabowo Subianto bersama dengan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya Megawati dalam peresmian patung kuda tersebut, juga tampak Budi Gunawan, Andika Perkasa, Prananda, dan juga sebagian dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Menteri Hukum dan HAM. Baik Megawati maupun Prabowo sama-sama menceritakan tentang kisah di balik Presiden Soekarno itu kemudian menaiki kuda. Jadi keduanya menceritakan bahwa Presiden Soekarno memilih kuda yang jinak, dan kemudian sebelum menaiki kuda, Megawati juga menyatakan bahwa Presiden Soekarno itu melakukan latihan untuk kemudian dapat menunggangi kuda, yakni melakukan latihan selama 3 hari. Patung Bung Karno itu tentu diresmikan pada saat hari lahir Bung Karno atau bertepatan dengan ulang tahun Bung Karno, sehingga kemudian peresmian patung kuda tersebut tentu sangat bersejarah, tidak hanya bagi Kementerian Pertahanan tapi juga bagi keluarga Megawati Soekarno Putri. Untuk itu banyak analisis yang kemudian dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Kira-kira apa saja yang dapat kita simpulkan dari peresmian patung kuda baik oleh Prabowo Subianto bersama dengan Megawati Soekarno Putri dan juga Prananda, dan juga dihadiri oleh para pejabat lainnya. Mari kita simak pembahasan saya melalui analisis pakar atau angkar. Analisis saya yang pertama, yakni bisa jadi Prabowo itu sedang kemudian melakukan pendekatan atau kemudian berupaya meluluhkan hati Megawati Soekarno Putri, yang kita tahu Megawati adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, atau merupakan partai pemenang pemilu, sehingga kemudian pembuatan patung oleh Prabowo bisa jadi kemudian sebagai bagian pendekatan, atau kemudian dapat dikatakan sebagai bagian dari untuk menjinakkan Megawati untuk kemudian dapat memberikan tiket pilpres kepada Prabowo Subianto dalam pertarungan pilpres tahun 2024 mendatang. Maka tentu ini menjadi spekulasi publik atau kemudian menjadi analisa publik terkait dengan peresmian patung Soekarno di halaman Kementerian Pertahanan. Analisis yang kedua, publik tentu teringat pada saat terjadi perjanjian batu tulis antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Tentu perjanjian batu tulis tersebut itu mengingatkan kita kepada peristiwa peresmian patung kuda Soekarno di halaman Kementerian Pertahanan. Untuk itu bisa jadi kemudian peresmian patung Soekarno di Kementerian Pertahanan merupakan cikal bakal antara Megawati dengan Prabowo untuk kemudian melanjutkan perjanjian batu tulis yang kemudian belum terlaksana hingga sampai saat ini. Untuk itu tidak menutup kemungkinan kemudian peresmian patung Soekarno di halaman Kementerian Pertahanan merupakan awal dari penjajakan koalisi antara PDIP dengan Partai Gerindra. Tentu ini merupakan spekulasi publik atau analisis publik yang kemudian banyak dimuat di berbagai media
di mana Prabowo menurut pemberitaan yang ada itu akan disandingkan dengan Puan Maharani. Tentu publik juga bertanya-tanya kenapa kemudian Puan Maharani itu tidak datang pada saat kesempatan peresmian patung kuda Soekarno. Kehadiran Prananda juga menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apakah kemudian justru yang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto justru bukan Puan Maharani, akan tetapi yang justru akan disandingkan oleh Megawati Soekarno Putri adalah Prananda Soekarno Putri, atau justru ini bagian dari strategi untuk mengaburkan anggapan publik di mana pada akhirnya yang akan diusung oleh Megawati atau PDIP adalah pasangan Prabowo dan Puan Maharani. Tentu ini hanya adalah sebuah analisa. Kita tunggu bagaimana pergerakan atau perkembangan politik selanjutnya. Namun saya kira tidak luput apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto itu bisa jadi merupakan cikal bakal kemudian untuk mendapatkan tiket pilpres dari Megawati Soekarno Putri atau dari PDIP. Yang ketiga, apabila kemudian benar apa yang dilakukan oleh Prabowo merupakan bagian dari cara untuk kemudian meluluhkan hati Megawati sehingga kemudian Megawati memberikan tiket pilpres kepada saudara Prabowo Subianto dengan berpasangan dengan Puan Maharani atau yang lainnya, maka tentu bukan tidak mungkin akan menimbulkan kecemburuan bagi calon potensial lainnya. Dalam hal ini misalnya Ganjar Pranowo yang dalam setiap kesempatan survei yang ada, yang mana kita tahu posisi Ganjar Pranowo itu menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam beberapa survei yang ada, sehingga kemudian tentu dengan lebih condongnya Megawati untuk kemudian memberikan tiket pilpres kepada Prabowo Subianto, maka tentu bukan tidak mungkin akan menimbulkan kecemburuan di internal PDIP. Untuk itu saya kira apabila nantinya misalnya Megawati Soekarno Putri lebih memilih Prabowo daripada calon internal lainnya, maka bukan tidak mungkin kemudian akan terjadi perpecahan di internal partai PDIP. Karena kita tahu di PDIP banyak calon potensial, bahkan seperti banyak dikutip oleh lembaga-lembaga survei yang ada, posisi dan kedudukan Ganjar selalu mengejar posisi dan kedudukan Prabowo dan calon-calon lainnya. Untuk itu saya memperkirakan apabila kemudian Megawati lebih memilih calon eksternal atau calon yang bukan berasal dari internal partainya, maka bukan tidak mungkin akan terjadi perlawanan-perlawanan baik dari kader-kader yang potensial maupun para loyalis atau para pendukung terhadap calon-calon internal yang memiliki calon tersendiri, contohnya misalnya Ganjar Pranowo atau calon-calon internal lainnya. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.